Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yuniarmi dengan NIM 1815001. Saya dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Risupati Yogyakarta. Di sini saya akan membahas tentang stunting dan dampak buruknya. Ini merupakan tugas yang diberikan kepada dosen saya yang bernama Bu Afro Fauziah. Beliau merupakan dosen pengampu mata kuliah ini. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang stunting. Stunting itu sebenarnya apa sih? Jadi, stunting merupakan salah satu permasalahan gizi yang dihadapi di dunia, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang. Stunting menjadi permasalahan karena berhubungan dengan meningkatnya resiko terjadinya kesakitan dan kematian. Perkembangan otak suboptimal sehingga perkembangan motorik terlambat dan terhambatnya pertumbuhan mental. Stunting merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama, mulai dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Keadaan ini diperparah dengan tidak terimbanginya kejar tumbuh yang memadai. Di Indonesia, berdasarkan Riskades pada tahun 2013, terjadi peningkatan anak stunting dari 36,8% pada tahun 2010 menjadi 37,2%. Pada tahun 2013, selama 20 tahun terakhir, penanganan masalah stunting sangat lambat. Nah, secara global, persentase anak-anak terlambat pertumbuhannya menurun hanya 0,6% per tahun sejak tahun 1990. WHO mengusulkan target global penurunan kejadian stunting pada anak di bawah usia 5 tahun sebesar 40% pada tahun 2025. Namun diprediksikan hanya 15-360 negara yang memenuhi target tersebut. Fokus gerakan perbaikan gizi ditujukan kepada kelompok 1000 hari pertama kehidupan pada tatanan global disebut Scaling Up Nutrition atau SUN, dan Indonesia disebut dengan Gerakan Nasional Sadar Gizi dalam rangka percepatan perbaikan gizi. Pada 1000 hari pertama kehidupan, intervensi yang dilakukan terdiri dari intervensi spesifik yaitu jangka pendek dan intervensi sensitif jangka panjang. Banyak faktor menyebabkan tingginya kejadian stunting pada balita. Penyebab langsung adalah kurangnya asupan dan adanya penyakit infeksi. Faktor lainnya adalah pengetahuan ibu yang kurang, pola asuh yang salah, sanitasi dan hygiene yang buruk, dan rendahnya pelayanan kesehatan. Dampak yang ditimbulkan oleh stunting bisa sangat membahayakan. Dampaknya itu ada dua, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Nah, jangka pendek antara lain terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pada pertumbuhan fisiknya, serta gangguan metabolisme. Yang kedua ada dampak jangka panjang. Stunting yang tidak ditangani dengan baik sedini mungkin akan menurunkan kemampuan kognitif otak, kekebalan tubuh, dan lemah sehingga mudah sakit, dan resiko tinggi munculnya penyakit metabolik seperti kegemukan, penyakit jantung, dan pembuluh darah. Nah, agar perilaku hidup sehat harus selalu dilakukan, terutama cuci tangan pakai sabun ya. Nah, terus lebih baik lagi jika orang tua yang saat menyusui itu memberikan pola asuh yang tepat meliputi inisiasi menyusui dini atau yang biasa kami sebut IMD, pemberian ASI eksklusif sampai usia 6 bulan, serta pemberian ASI bersama dengan MPASI sampai anak berusia 2 tahun, serta secara teratur memantau pertumbuhan anak dan segera mengonsultasikan ke dokter jika pertumbuhan terlambat. Baik teman-teman, sekian dari presentasi saya dan penjelasannya, semoga bermanfaat dan terima kasih.